baik, kali ini kita akan belajar membuat flowchart sederhana ya, menggunakan aplikasi yang ada di laptopmu, yaitu bawaan dari Microsoft Office. Apa itu ya? Pakai Word dan Excel. Oke, kita langsung saja buka Word-nya. Nah, kemudian judulnya itu kita sekarang ini mau membuat flowchart untuk menghitung volume sebuah tabung. Oke. Nah, langkah pertama adalah sebuah flowchart itu harus memiliki terminator. Maka kita buatkan terminatornya. Ini sebenarnya cukup gampang sekali caranya ya. Ambil di menu Insert, Shapes. Nah, kita cari ini di bagian flowchart. Di sini juga anak ibu akan dibantu dengan keterangan simbol ini adalah simbol proses, kemudian ini alternate proses, dan seterusnya. Jadi kita cari simbol terminator. Nah, ini ya, yang seperti kapsul. Terminator. Sebuah flowchart harus memiliki terminator. Terminatornya pasti 2, mulai dan selesai. Maka kita akan butuhkan satu lagi, tinggal dikopikan saja. Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Oke. Kemudian kita tinggal tuliskan ya. Ini mulai. Oke. Nah, setelah terminator mulai, maka kita butuh flow direction. Ya, arah panahnya kemana? Nah, maka tetap ambil di Insert Shapes. Lihat di sini ada banyak sekali lines-nya. Pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh panah mengarah ke satu arah saja. Ya, panah mengarah ke bawah seperti ini. Oke. Nah, ini mulai. Terus flow direction. Nah, kemudian untuk menghitung volume tabung, maka kita membutuhkan ya, kalau membutuhkan jari-jari dan tinggi tabung ya, sebagai data yang harus kita ketahui. Oke. Maka data yang kita butuhkan itu kita simbolkan dengan ini. Karena data ini akan kita inputkan sebelum diproses ya. Nah, oke, jajaran genjang. Oke. Nah, di sini kita masukkan ya input tinggi dan jari-jari tabung. Oke, bisa kita tarik. Kalau tidak terlihat, senterkan. Nah, setelah diinputkan, maka kita bisa mulai memproses menghitung volume. Ya, kita butuh flow direction lagi karena sama flow directionnya ke bawah, maka kita kopikan saja panah ini. Oke, kita posisikan dia di tempat yang pas, yang center juga. Nah, kemudian proses. Untuk memproses maka kita ambil Insert Shapes. Proses itu disimbolkan dengan persegi panjang. Ya, maka kita masukkan ke sini persegi panjang. Oke. Kelemahannya adalah kalau kita membuat flowchart di Word ini, kita tidak punya garis bantu untuk menyamakan ukuran dari simbol-simbol pada flowchart kita gitu ya. Tapi kalau kita membuatnya di Excel itu akan lebih rapi kelihatannya. Kenapa? Karena kita akan dibantu dengan garis kotak-kotak atau sel-sel yang ada di Excel. Oke. Nah, di sini kita baru akan menghitung volume sama dengan volume tabung itu dihitung dengan rumus V R kuadrat T. Oke, maka volume sama dengan
Pi itu nilainya 22/7 atau 3,14. Kita masukkan yang angka saja, 3,14 kali ya. Operator kali dalam pengolahan angka di Microsoft Word dan atau Microsoft Excel itu adalah tanda bintang. Oke, 3,14 kali R kuadrat kali T. Maka R kuadrat sama dengan R kali R. R-nya R kecil ya. R kali R. Oke. Kali T. Ya. Setelah dihitung dengan menggunakan rumus ini, maka outputnya juga berupa data angka ya yang kita namakan sebagai volume tabung. Oke. Maka kita kasih lagi flow direction-nya ke bawah. Seperti ini. Nah, hasil outputnya insert shapes. Kembali yang ini ya. Data. Nah, di sini hasil akhirnya adalah berupa volume tabung. Saya entarkan ini pakai menggeser-geserkan ini tinggal pakai panah ya. Panah kiri kanan atas bawah. Oke. Di sini volume satuannya nanti hasilnya itu adalah X pangkat 3. Kan? Nah, pasti hasilnya itu X pangkat 3. Perpangkatan ambil ini ya. Ambil superscript. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah ketemu outputnya, maka flowchart kita sudah bisa kita katakan selesai. Proses menghitung volume tabung sudah selesai. Maka dikasih lagi flow direction ke bawah. Dan kita akhiri dengan terminator. Oke. Kita pindahkan saja terminator ini ke sini. Oke, ketik di sana selesai. Kalau kita pakai bahasa Inggris di awal, boleh di sini start, di sini end juga tidak masalah. Nah, kemudian flowchart kita yang sudah jadi ini bisa kita jadikan dia seperti gambar. Kalau ini kan masih kalau kita geser-geser dia masih terpisah-pisah ya. Jadi kita perlu menyatukannya. Nah, menyatukannya itu kita ambil ya, ini di menu home, select. Oke, klik ambil select object. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita tahan ya, kontrol. Nah, sambil tekan kontrol, kemudian kita klik setiap simbolnya. Kita klik semuanya. Kemudian kita taruhkan di sini. Kursor kita di salah satunya, boleh di mana saja. Nah, klik kanan, ambil grouping. Oke. Nah, jadi sekarang flowchart kita ini sudah dalam bentuk sebuah gambar yang bisa kita kopikan ke mana saja. Ya. Nah, misalnya saya mau mengkopikan ini ke PowerPoint, itu bisa. Atau ke Excel juga bisa. Kita coba kopikan ke Excel. Ctrl C. Kita buka sebuah file Excel baru. Oke. Nah, ini flowchart yang tadinya kita buat di Microsoft Word. Oke, sekarang dengan cara yang sama, flowchart ini kita buatkan di Microsoft Excel. Nah, cara yang sama, insert, oke, shapes, kita ambil terminatornya, mulai, shapes, oke. Nah, kalau di Excel ini kan lebih gampang ya, karena kita punya selnya sebagai garis bantu kita supaya flowchart kita bisa kelihatan rapi. Oke, misalnya kita ambil dua kotak seperti ini. Nah, ketikkan saja, mulai. Bedanya adalah kalau di sini dia tidak langsung center, jadi kita atur sendiri. Ya,
kita atur sendiri. Mulai ini kita taruhkan dia di tengah-tengah, ambil di home, ya. Nah, ini center, oke. Atau di Ctrl E juga bisa ya. Nah, mulai, kemudian kita ambilkan flow direction-nya. Kita beri dia panah ke bawah. Seperti ini. Oke. Masih miring kalau kita lihat ya. Jadi usahakan flowchart kita itu rapi. Oke, simetris juga ya. Kemudian datanya. Nah, ini kita mengambil karena ini tulisannya agak banyak ya. Nah, seperti ini juga bisa. Oke. Oke, inputkan tinggi dan jari-jari. Oke. Nah, kita senterkan lagi. Terus inputkan tinggi dan jari-jari, flow direction lagi, kopikan saja. Oke. Nah, ini sepertinya kurang panjang. Kalau tidak menyentuh dia tadi ya. Nah, kita usahakan bagaimana supaya dia menyentuh. Oke. Oke, inputkan tinggi, jari-jari tabung. Kemudian kita proses dia. Nah, proses seperti ini. Mungkin kebutuhan kita tidak terlalu banyak di sini. Volume sama dengan P-nya 3,14 ya, kali jari R, oke, kali R kali T. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jika sudah, kita senterkan lagi. Kita menghitung volume, kemudian output dari hasil hitungan kita ini, yaitu berupa volume sebuah tabung. Oke, hasil akhirnya adalah volume sebuah tabung yang merupakan sebuah data. Ini ya, volume sama dengan satuannya ya, senantiasanya X pangkat 3. Nah, untuk membuat perpangkatan di sini itu sedikit berbeda caranya dengan yang di Microsoft Word tadi. Kita tinggal superscript ya. Karena di sini kita membuatnya di dalam shapes, maka kita ambil saja di bagian simbol. Nah, kita cari pilihannya nih, kebetulan ada ya. Ini ya, ini pangkat 2, pangkat 3. Oke. Insert. Oke, close. X pangkat 3. Ya. Ctrl A, kita senterkan dia. Oke. Nah, jika sudah, maka kita kopikan lagi ini flow direction dan selesai. Oke, flowchart kita selesai. Oh, tadi belum ya, belum di copy ya. Oke, sini selesai. Oke, jika sudah, nah untuk menggroupingnya ya, caranya sama saja dengan pada Microsoft Word tadi yang sudah kita buat ya. Kita select, ini ambil find and select. Oke, select object. Nah, klik dan tahan ya. Control, kita tahan. Nah,
Kalau tercopy seperti ini tinggal Ctrl Z ya. Ctrl Z. Nah, jika sudah selesai, klik kanan, grouping. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, sudah bisa kita kopikan ke mana-mana. Misalnya kita mau mengkopikannya ke Paint, juga bisa. Ya, nah, kita sudah bisa kopikan file flowchart atau flowchart yang sudah kita buat ini ke berbagai aplikasi. Oke. Nah, atau mau kita kopikan ke PowerPoint juga bisa. Oke. Kita masukkan ke sini. Nah. Sudah bisa ya.